Kembali lagi di Mesrasu. So what gitu loh. Hari ini kita kedatangan legenda-legenda musik di Jogja dan di Indonesia. Yang ada di studio salah satunya adalah Mas Doni. Halo Mas Doni. Halo Kak Yuda. Dan yang sudah tersambung dengan kita di ruang Zoom dari Meksiko, Mas Yudi. Ini di Meksiko atau di Suriname ini? Honduras. Siapa Mas? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya. Lagi di Sukabumi Mas ya? Sukabumi di rumah. Walaupun terhalang oleh jarak, tapi digital mendekatkan kita ya. Iya. Soalnya kan kemarin dikasih tahu ada jadwal lagi ya. Ternyata katanya nggak jadi, terus makanya saya pulang. Iya. Besok kita bikin jadwal bareng yang live perform aja. Iya. Mas Doni dan Mas Yudi, kita akan banyak ngobrol soal yang pertama, selamat atas launching single ya? Iya, single pertama Yudi Doni Project. Berjudul apa kan? Bait Terakhir. Bait Terakhir ya. Yudi Doni Project. Kenapa namanya Yudi Doni Project, Mas? Bukan Yudi Doni orkestra. Kenapa Yudi Doni Project ya? Karena kami projectnya berdua. Oh. Mungkin kalau kamu sama Mbak Dona gitu mungkin Yuda Dona Project. Iya. Yuda versus Dona. Ya itu karena kami berdua. Iya. Ini kalau dari Mas Doni dulu nih, ini salah satu bentuk dari kekangenan atas kolaborasi Mas Doni sama Mas Yudi, atau ini salah satu awal dari kebangkitan dua musisi legend ini? Dari Mas Doni dulu nih, apa nih? Semangatnya apa nih? Semangat awalnya? Kalau semangat awal saya adalah memang awalnya ketika kita diawali dari itu ya, acara tribute buat Seventeen itu yang di 0 km ya. Dari situ saya ngerasa kok aku kangen band-bandan. Iya. Kayak ngerasa pas di panggung itu ya ngerasa kayak kembali ke habitat. Iya. Kembali ke habitat. Terus kebetulan juga Yudi malah setelah itu ngajak bikin project lah. Dan ini awalnya adalah sebenarnya awalnya terbentuk project ini adalah satu bentuk penghormatan buat para almarhum ya. Para almarhum ini ya. Dan sebenarnya di situ kan ada tagline Legend and Legacy. Yeah. Yang legend itu bukan Yudi Doni Project-nya. Yang legend itu adalah mereka ya. Yeah. Para almarhum itu kami berdua hanya meneruskan legacy yang sudah mereka jalankan. Mulia sekali ya. Mulia Mas. Tetap bijaksana. Kalau Mas Yudi sendiri Mas, semangatnya apa Mas? Kalau kurang lebih sama kayak Doni, cuman sebelum kejadian juga sebenarnya aku sama Doni itu sempat chat WA intens gitu, karena lama nggak ketemu, lama nggak ngobrol. Akhirnya kita chat itu jauh sebelum ya Mas Doni ya, jauh sebelum ada bencana atau kejadian tsunami tersebut. Kita chat intens dan memang berencana yuk kapan ketemu, baru berencana ketemu aja gitu kan, kalau ke Jogja pulang ketemuan, oh siap ya. Terus ternyata terjadi musibah tersebut yang malah akhirnya ya bertemu dalam keadaan suasana duka gitu kan. Dan tanpa disengaja juga kok saat setelah dikebumikan itu jenazah-jenazah saudara-saudara kita, saya masih stay di Jogja dan tiba-tiba teman-teman dari IO dari anak-anak band Jogja juga mengajak mempunyai gagasan membuat sebuah acara charity untuk Seventeen ini. Akhirnya ya aku sama Doni mengiyakan. Nah disitulah titik munculnya semangat tersebut untuk menjadi bukan sebuah beban, tetapi kok kayaknya kita terpanggil untuk
mengiyakan acara ini dan selanjutnya kita mengiyakan proyek ini. Seperti itu. Jadi selain meneruskan karya-karya sahabat-sahabat seperti yang kemarin adalah bentuk apresiasi juga Mas ini. Iya, Boleh dibilang gitu. Bentuk penghormatan kalau saya Penghormatan ya Iya. terhadap apa yang karya-karya yang sudah bersama-sama dibuat dan diciptakan oleh teman-teman ya. Iya. Iya. Terus kemarin juga kita lihat bagaimana antusias pemirsa di layar datar, enggak layar kaca, layar datar, layar datar. Kalau layar kaca kan TV nih, layar datar kadang-kadang. Jadi ini terus itu layar datar. Jadi dari kemarin aku pernah hadir itu dan merasakan apa satu euforia nostalgia Mas. Dan nggak disangka ternyata viewernya sampai 400 sekian, bahkan sampai 500 sekian waktu itu. Iya. Itu jadi satu apa Mas ya? Jadi apa? Rasanya gimana? Maksudnya ternyata gitu ya. Teman-teman tuh masih banyak yang merindukan dan kangen duet maut ini ya. Kami sebenarnya juga kaget ya Bu. Kaget dalam artian kita nggak menyangka bahwa antusiasnya teman-teman sampai segitunya. Kalau dari data yang saya dapat itu total sekitar 2.560 yang keluar masuk room. Terus, terus setnya yang stay di situ sekitar 400 sampai 500. Dan itu jadi apa Mas? Secara personal Mas Doni kan ya jadi sesuatu yang di luar dugaan karena juga harapan kami itu viewernya paling cuma 100. Itu target kami cuma 100. Cuma maksudnya bukan sederhana itu. Ya sesimpel itulah. Simpel itu ya. Kita bikin sesuatu, kita bikin perform dan kami tidak berharap yang nonton banyak juga. 100 itu udah cukup banyak menurut kami. Tapi ternyata malah antusiasnya lebih dari yang kami kira. Iya. Dan itu menunjukkan bahwa support teman-teman terhadap duo Yudi Doni Project ini ternyata masih tinggi sekali gitu ya. Masih ada. Kalau Mas Doni Mas Yudi sendiri Mas, support ini bentuk apa sih sebenarnya? Support dari teman-teman di viewer kemudian di interaksi chatnya ini pertanda apa nih? Pertanda corona akan segera berakhir atau? Ya, kurang lebih tadi Doni sudah sampaikan bahwa ekspektasi kita tidak seperti itu, tapi malah di luar ekspektasi semua kawan Seventeen yang dulu sampai yang sekarang masih ada itu mereka bisa dua generasi muncul. Dua generasi muncul dan kalau yang lama itu serasa ya angkatan lama yang sudah mengikuti di album pertama sampai terakhir mungkin mereka merasa nostalgia kan. Dengar suaranya Mas Doni lagi, terus aku sambil panggung lagi sama Doni dan membawakan lagu-lagu lama itu membuat excited tersendiri buat sebagian atau beberapa atau kumpulan atau kelompok fans yang di album 1-2. Memang bukan terkotak-kotak, tetapi memang pada intinya kan fans zaman Mas Doni itu sekarang mungkin sudah umur-umuran sudah bekerja ya. Iya. Sudah punya anak. Kan? Itu sebenarnya ngomongnya tua. Sudah berkeluarga. Mereka itu tiba-tiba muncul kembali komen di YouTube, komen di Instagram yang memang mereka mendukung. Bahkan tak hanya segitu saja, mereka yang ternyata juga banyak yang turut berdonasi kemarin. Karena kita buka donasi seikhlasnya gitu kan. Itu setiap transparan tuh kadang dikasih tulisan-tulisan note gitu. Semangat ya Mas Budi, semangat Mas Doni, Yudi Doni gitu-gitu kan. Itu antusiasmenya saya rasakan, terutama yang di YouTube. Sampai beberapa temen juga yang saya kenal bilang bahwa aku nge-like itu error loh, nggak bisa-bisa.
mungkin karena crowded, nge-like, komen itu nggak bisa. Jadi waktu itu kan kalau Doni tadi bilang 2.000, kalau saya sudah menghitung-hitung, ini sekitar 4.000 sekian, kalau kali 2 berarti 8.000. Karena kalau 2.000 saya yakin YouTube masih bisa balance ya, nggak error ya. Karena saya pernah waktu itu viewer live 2.000 itu masih normal. 2.000 itu normal, masih like, masih bisa, komen masih bisa. Nah ini kemarin yang terakhir di data kan 4.000-an. Berarti kalau 4.000 itu kali 2, karena ada yang datang dan pergi. Ya kalau di total 8.000 dan mereka ya. Mas Doni sama Mas Yudi nih melihat tingginya antusias dan support ya, boleh kita apresiasi teman-teman. Aku melihatnya mungkin dari lintas usia, kemudian lintas profesi dan semuanya ya, dari mungkin teman yang lama di saat Mas Doni sampai pada titik hits dan jaya-jayanya sampai sekarang masih eksis di musik ini nih ya. Nggak pengen lalu Mas Doni dan Mas Yudi bikin fanbase lah, kita namain Yudi Doni Friend gitu ya, atau Yudi Doni garis keras gitu, garis miring. Garis supporter. Ada nggak sih Mas pengen, karena kenapa itu jadi kebutuhan lalu untuk melakukan treatment ya, dan memanjakan fanbase ya. Siapa tahu lalu nanti, bukan siapa tahu lagi itu jadi mimpi. Ya, kemarin sih kebetulan gini, kami tidak merencanakan untuk bikin fanbase ya, tidak merencanakan akan bikin fanbase, tapi ternyata masukan dari teman-teman yang di luar sana, penonton itu, ayolah bikin fanbase, bikin semacam fans club lah. Iya. Klub kipas angin. Iya, klub kipas angin. Klub sugar daddy gitu. Terus ada beberapa yang ya udah, kalau memang mau bikin, ayo. Cuman untuk nama terserah, monggo. Kita deklarasikan aja hari ini. Dari beberapa itu, sebagian besar adalah nama yang masuk adalah YD Friends ya, YD Friends. YD Friends bukan ya? YD Friends ya, emang seperti yang kayak ide sebutin tadi, YD Friends. Dan ya malah justru sekarang aja malah kita declare-kan ya? Kita declare-kan aja. Gimana Mas Yudi, kita declare-kan hari ini nih? Ya? Iya. Manut. Kita declare hari ini, kita tos, tapi kita carikan alkohol juga Pak. Iya. Jadi ada beberapa masukan sih sebenarnya kemarin. Cuman ada satu masukan yang lucu banget. Cuman kalau saya sebutkan di sini kayaknya enggak. Ya, kalau berisiko tinggi kayaknya. Karena kita buat podcast ini memang untuk mengambil risiko, Mas. Jadi nggak mau kayak biasanya. Gimana Mas Yudi? Kira-kira gimana tuh? Ya, itu tadi Doni mau bilang apa? Itu ada usulan. Masing-masing. Kamu Yudhoyono. Ini selama itu. Apa itu? Apa? Dengan apa? Yudi Doni Ono. Apa juga sebenarnya? Cuman kan ya nggak enak sama orang lain kan? Iya, benar. Nah, itu Yudi Doni Friends tadi, YD Friends tadi, Pak. YD Friends oke ya? Oke ya. Kita rasakan nih hari ini nih. Siap ya? YD Friends. Kita rasakan nih. Untuk teman-teman yang bergabung di Yudi Doni Friends, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Dan daftarkan Instagram, Facebook kalian untuk mendapatkan single-single lain dari Yudi Doni Project. Tak share sekalian nih. Oke, boleh ya? Boleh nggak? Boleh ya? Okay. Boleh kita share nih Mas Yudi ya? Ya. Boleh kita deklarasikan ya hari ini ya? Boleh. Karena ini pertanyaan buat Mas Yudi nih. Mas Yudi, seserius apa sih Mas Yudi terhadap proyek ini? Kalau saya itu melakukan sesuatu di bidang musik itu pasti selalu serius. Kalau nggak serius berarti nggak ada Seventeen.
Ini ngomong serius pas Seventeen lagi. Serius yang kuburan itu ya. Nah, yang jelas ya itu tadi karena kita terpanggil, ini bukan hanya sekedar proyek biasa, tapi kita terpanggil untuk mewujudkannya. Jadi kalau ditanya seberapa serius saya, dengan adanya single bait terakhir pun Yudi Doni Project sudah mengeluarkan karya sendiri, bukan cover-cover lagi, kan? Ya. Terus single kedua sedang kita garap, dan setelah single kedua kita langsung mau album, insya Allah. Jadi, yaitu kita pengen menunjukkan bahwa ini bukan sekedar main-main, ini serius, tapi kita juga nggak ngoyo. Seriusnya, tapi nggak ngoyo. Nggak ngoyo itu karena kita paham betul ada jarak di sini yang harus kita atur, gitu kan. Terus Mas Doni juga jelas-jelas maya gitu ya sama Mbak Nun gitu kan. Jadi bulat kalau ngomong serius, Yudi itu pasti serius. Doni juga pasti serius, semua tim juga pasti serius. Tetapi kita memanfaatkan waktu yang tepat untuk apapun itu. Keseriusan itu bisa diwujudkan dengan Mas Yudi akhirnya pindah ke Jogja untuk stay di sini melanjutkan Yudi Doni Project. Jadi saya juga mau ngomong gitu. Ini Mas, saya tuh siap bahkan sudah keinginan dari waktu itu ya, setelah kejadian itu saya sudah berkeinginan gitu. Karena kalau pindah ke Jogja itu namanya pulang, bukan pindah ke tempat mana. Jadi aku pulang kampung ya itu senang banget, siapa ya Kak. Tetapi ada faktor lain yang memang tidak harus pindah cepat. Salah satunya saya menungguin orang tua yang bapak mertua saya yang sudah sakit. Tapi ya doanya tetap sehat gitu kan. Cuman ya kalau memang harus segera aku mau pindah, bisa saja aku sendiri. Gas semuanya ya. Iya. Pokoknya ya kayak Led Zeppelin lah. Led Zeppelin itu kehidupannya di kampung jauh dari peradaban, tapi begitu ada callingan job mangkat. Dan kita kan begitu Yudi Doni Fan dideklarasikan kan akan segera membuat gathering, bus gathering. Mas Doni, ya. Single bait terakhir sudah kita launching, kemudian video klip akan ada. Sudah kebetulan video klip juga sudah launching kemarin setelah di akhir acara kemarin ya. Akhir acara virtual konser kita bawain live single bait terakhir, terus kemudian langsung disambung pemutaran perdana video. Single berikutnya akan segera single kedua sedang kami garap. Insya Allah targetnya sih Agustus sudah bisa. Nah, bicara tentang tema yang diangkat Mas dari Yudi Doni Project ini, masih seputar kisah cinta dan atau kemanusiaan atau politik atau hal sosialnya yang jadi fokus ulikan dari IDP ini? Kami tidak memfokuskan diri pada satu hal. Maksudnya kita nggak ngerti nih bakalan cerita apa, ngalir aja udah, ngalir aja ya. Sebenarnya basicnya sama kayak orang ngeband, kayak band-bandan biasa. Cuman kami cuma berdua. Jadi apa yang kami rasain yang mengalir aja. Nggak ngerti besok kita bakalan cerita tentang apa. Bisa jadi cerita tentang seseorang yang kita sayang tapi bukan pacar. Yang lainnya atau masalah sosial, kita nggak ngerti, udah mengalir aja. Karena kan industri musik saat ini gitu ya, menurutku sangat harus peka menangkap kebutuhan pasar gitu ya. Dan nggak mungkin dong seorang Doni dan seorang Yudi ini akan membawakan lagu sing tentang PDKT itu PDKT terus beribik itu nggak mungkin ya. Karena memang secara usia juga sudah berbeda dan energinya juga udah beda, udah nggak kayak itu lagi. Bahkan untuk saya pernah dengar seorang Eros pun dia seorang komposer hebat tuh untuk mengulang bikin lagu seperti lagu kita itu kan udah susah banget. Iya, karena pada zamannya dia sangat mudah untuk itu ya. Dan sekarang kaku kali ya. Karena yang dihadapin sekarang udah beda. Kalau dulu kita belum mikir cicilan, sekarang udah ada pikiran cicilan. Dan tagihan akan terus.
Mas, selain tadi semangat dan support sudah kita bahas, apresiasi teman-teman sudah kita bahas, lalu Yudi Doni Project ini akan mengambil peran sebesar apa di industri musik? Atau hanya akan lokal aja menghibur masyarakat Jogja dan penggemar Yudi dan Doni di area nostalgia, atau memang akan masuk ke industri musik secara penuh gitu ya? Gimana Mas Yudi? Yang pertama aku nambahin yang tadi, terus nanti jawab yang ini ya. Banyak. Yang tadi. Nambah sedikit. Tapi ada hubungannya bahwa yang jelas Yudi Doni Project itu mengalami pendewasaan terhadap musik dan lirik. Bukti di bait terakhir itu kalau dicerna banget liriknya memang teruntuk para almarhum, tetapi saya bilang itu liriknya sangat religius ya, kayak orang doa sebenarnya, itu musik religi menurut saya. Nah itu salah satu pendewasaan yang terjadi, dan kalau ditanya nanti akan membuat seperti apa, betul kata Mas Doni bahwa itu akan mengalir saja, dan nanti yakin pasti kata-katanya pun akan lebih dewasa. Gitu. Nah terus kalau ditanya yang kedua tadi, mau dibawa ke nasional atau cuma di lokal saja, ada sesuatu hal yang kadang di luar nalar kita. Seperti ini, misalnya kita berbuat itu pengennya cuman kecil-kecilan aja. Kayak kemarin pas soft launching itu di rumah saya ya, bukan di panggung, bukan di studio, kita cuman bikin di pelataran rumah saya. Di depan situ ada angkringan, ya yang datang saya susuin angkringan sama Doni ya kan. Nggak dibuat-buat, memang apa adanya. Tetapi impact-nya ternyata bisa menasional. Banyak orang-orang atau teman-teman yang berkredibilitas di industri musik itu komen bahwa wah itu settingannya keren kemarin, ada angkringannya Jogja banget lah, padahal memang nggak di setting, memang aslinya kayak gitu. Ini kui padahal ya. Ekspektasi yang nggak terpikirkan nama kita itu tiba-tiba ya seperti itu, kayak menyebar dengan sendirinya dari mulut ke mulut, dibantu oleh semua pecinta musik Yudi Doni Project itu sendiri gitu. Jadi kembali ke situ tadi bahwa nanti pun kalau kita punya album, kita akan moving itu start from Jogja. Kita nggak akan moving di mana-mana, kita start from Jogja. Mau bikin launching kemarin akhirnya juga di Jogja kan, gitu kan. Walaupun di Jogja, tapi alhamdulillah kemarin impact-nya juga menasional, gitu kan. Malah sampai juga. Iya. Itu kemarin yang Taiwan, Hong Kong, kawan Seventeen yang di Hong Kong, Taiwan, di Singapura, Malaysia, sampai label record Malaysia yang dulu kita naungin juga ikut komen, gitu kan. Jadi sekarang kita nggak akan bermasalah apapun, yang jelas kita bikin Jogja pun sekarang udah ada tools banyak, ada YouTube, ada yang lain-lain, itu bisa menyebar bahkan seluruh dunia gitu. Iya. Nah, ditanya lah, lalu bagaimana misalnya, apakah mau misalnya main di TV ya, kalau memang dipanggil ya kita sebenarnya siap, tetapi sendiko jauh kita tetap start dari Jogja, tidak dari mana saja. Ya. Karena jangan lalu nanti kan banyak Mas Doni seperti hanya jadi ajang nostalgia dan lalu berhenti pada satu dua karya gitu yang tentunya mengecewakan teman-teman juga kan pada akhirnya. Wah gimana sih ini, aku lagi ngaceng-ngacengnya, kemudian sama Yudi Doni Project serampung gitu. Itu gimana Mas Doni? Insya Allah ini seperti yang dibilang Yudi tadi, kami sudah punya komitmen untuk menjalankan ini dengan serius, tenanan. Masalah hasil kita tidak mikir itu Mas. Yang penting kita jalanin ini serius, tenanan, dan mudah-mudahan malah justru gini, kami sebenarnya bukan pengen lepas dari Seventeen, tapi kami juga pengen berdiri as Yudi Doni, yang akhirnya nanti biarpun itu tetap tidak bisa dilepaskan dari Seventeen, tapi suatu saat kami ingin membawa rohnya Seventeen ke Yudi Doni Project ini, tapi bukan mengikuti Seventeen. Iya. Jadi teman-teman yang mau buat bendera, spanduk
Yudi Doni Brand udah bisa mulai dibuat. Nah, kaos, topi gitu. Kalau mau cetak-cetak kaos murah, topi murah bisa hubungi nomor di bawah ini lagi. Siapa yang garap sini? Iya. Mas, tadi bicara tentang Mas Yudi dan Mas Doni ya. Tadi bicara tentang kita nggak memunafikan bahwa orang sangat akrab dengan Mas Yudi dan Mas Doni dari sebuah nama besar seperti itu ya. Menurut Mas Doni dan Mas Yudi, ini masih membawa efek nggak di launching Yudi Doni Project ini? Atau memang nggak mau dilepas? Bukan nggak mau dilepas ya? Ini tetap menempel di dua sosok YDP ini. Iya. Apa ya? Kalau besok Mas Yudi dulu ya. Sebenarnya Yudi, nama Doni dan nama Yudi itu, walaupun Doni udah duluan dari tahun 2005 ya, dia sudah tidak penting. Tapi aku yakin di luar sana banyak yang manggil Mas Doni penting. Karena itu pangkat ya nggak bisa dilepas. Karena memang dulu banyak. Emangku Mas Doni 17 Iya. Simpel itu kan. Kalau ngetes Jason kan Doni 17. Gitu. Itu udah pangkat ya nggak bisa dilepas. Pun misalnya ada kata X, orang tidak akan menyebutkan X-nya. Biasanya ya Yudi 17 kan. Jadi bagi saya nggak akan masalah bahwa memang ternyata ya Doni itu memang vokalisnya 17 di album 1 dan 2. Dan Yudi adalah gitarisnya 17 di album 1, 2, 3, dan 4. Kan seperti itu. Tapi kalau kita berbicara Yudi Doni Project, kenapa masih membawakan lagu-lagu 17? Ya karena di lagu-lagu 17 itu ada karyanya Doni dan Yudi. Iya. Jadi kita nggak berhak membawakan itu. Gitu. Nah, kalau memang nanti suatu saat, ya jangan dibawain lagi. Misalnya ada pertanyaan seperti itu, coba karya-karya Yudi Doni. Nah, justru itu makanya kita segera membuat album. Kita akan mengeluarkan itu dan Yudi Doni as Yudi Doni Project, bukan dengan karya-karya yang sudah dirilis kemarin-kemarin. Karena memang harapannya ya kita pengen membuat karya dan membuat suatu sejarah baru. Karena saya pribadi untuk permasalahan nama 17 itu sebenarnya udah berat. Karena bagi saya 17 sudah cukup selesai. Saya juga udah berkali-kali gamblang mengomongan itu sampai di channel juga. 17 cukup sampai di sini. Itu dari saya sebagai founder yang masih punya hak di sebelah situ. Cuman kalau ternyata memang pihak manajemen atau yang tersisa itu memang pengen menghidupkan pun itu hak mereka gitu. Tapi kalau Yudi pribadi aku sudah berat menurutku itu sangat berat untuk dihidupkan kembali. Sesuatu yang sudah tidak ada dihidupkan kembali itu seperti hal yang tidak mungkin. Jadi akan lebih baik mending kita berkarya yang baru, tetap bersemangat berkarya dengan karya-karya. Tapi aku sangat setuju ketika nama 17 itu dijual belikan secara lagu ataupun secara merchandise. Jadi kalaupun ada yang menjual belikan ya merchandise-nya boleh itu buat menopang keluarga besar ya kan. Terus lagu-lagunya masih diperjualbelikan ya nggak masalah gitu. Tapi kalau bandnya dihidupkan, lah anak-anaknya udah nggak ada, gitu kan. Itu sangat berat. Makanya saya, Mas Doni itu tegas bahwa Yudi Doni Project akan berdiri sebagai Yudi Doni Project. Kelak akan memiliki karya album sendiri. Dari sendiri Mas, gimana Mas? Ya kurang lebih sama dengan apa yang dibilang. Yang saya nambahin dikit aja bahwa kenapa kami tidak ingin meneruskan, maksudnya bukan tidak ingin membiarkan udah seperti itu aja. Karena salah satu pertimbangannya adalah kami nggak mau 17 bubar. Tetap abadi ya. Nah, ini udah memang 17 masih ada, cuman udah berhenti di sini aja. Biarkan kami meneruskan hal yang lain dengan membawa semangatnya mereka. Yang kami bawa adalah semangat mereka. Ya mudah-mudahan sih harapan saya sama Yudi sih ini juga bisa berguna juga buat keluarga besar 17. Tinggalkan. Mudah-mudahan berkah lah dibawa berkah juga buat mereka. Pastinya akan menjadi satu penghormatan dalam sebuah karya Mas ya. Ketika
kita di Doni Project ini akan meneruskan perjuangan lah ya, perjuangan di vertikal musik Indonesia khususnya gitu ya. Nah, setelah launching kemudian melihat respon masyarakat gitu ya, kemudian sudah mempersiapkan single-single selanjutnya gitu ya. Untuk kita nggak tahu nih Mas, ini masa pandemi ini ya, masa pandemi kita hanya bisa berbuat sedemikian, dan ini salah satu bentuk terobosan baru ya, adaptasi baru di masa hari ini. Ada rencana satu konser intimate yang akan dibuat lagi oleh Yudi Doni di berikutnya. Rencana itu ada, cuman untuk konsepnya seperti apa masih kita bahas ya, karena kita pengennya harus beda nih sama yang dulu, sama yang kemarin, yang ya nggak sama lah, yang nggak sama seperti kemarin. Ini sedang kita rembuk dengan beberapa teman-teman itu, mungkin salah satunya nanti Jamil situ. Iya. Saya sudah menyiapkan loh Mas. Ini sudah ngobrol loh. Sebentar lagi kita akan merindukan, melakukan kerinduan bersama-sama. Ke radio tapi udah ya? Ke radio belum kami lakukan, karena setelah kita rilis single bayi terakhir itu, kemudian langsung kena pandemi ini kan. Jadi kita belum melakukan promo apapun untuk single ini ya. Jadi promo juga cuman ya belum ada sama sekali. Tapi kalau sebenarnya ada untungnya loh Mas Yudi di area Jawa Barat gitu ya. Jawa Barat masih Sukabumi itu ya. Kemudian Mas Doni di area Jogja, penyebarannya lebih rata nih kayaknya harusnya nggak sih? Berarti ada 2 klaster ya. Ada 2 klaster. Ada gelombang baru. Ya, harusnya tambah hebat harusnya, Jadi corona jadi di sana dengan penyebaran virus baik terakhir ini di Jawa Barat, Mas Doni, Jogja dan sekitarnya ya kan. Tinggal nanti aku ke Jawa Timur sama ke Bali. Nanti aku melu-melu ya. Tapi memang iya. Yang kita jalanin selama ini juga seperti itu. Jadi juga melakukan promo seadanya, apa adanya di wilayahnya dia, dan dia juga seperti itu. Doni Friend DPC Sukabumi gitu ya. DPC Sukabumi. Di Doni Friend DPC DPP Yogyakarta. Tapi aku awalnya memang curiga, ini strategi kayaknya, satunya tetap di sana, satu tetap di sini. Strategi. Penyebaran klaster-klaster baru. Ini manajemen konflik ini. Ini disebar dengan 2 arah gitu. Ya, bukan sih. Emang kebetulan dia tinggal di Sukabumi dan saya juga di Jogja. Tapi ya itu tadi, kalau kita mau ngambil sisi positifnya itu, menyebar klaster-klaster baru itu. Betul. Gimana Mas Yudi, kita ini segera lakukan konser virtual di Sukabumi. Iya. Di Sukabumi. Promo radionya memang nggak ada, tapi kalau kita nyebar single radionya sudah. Begitu rilis waktu sudah di 320 radio, kita dibantu rekan-rekan Jakarta malah yang bersedia ikhlas, tidak dibayar, mereka membantu dengan ikhlas menyebarkan, tetapi memang tidak yang reguler ya, dalam arti yang penting di mailing list, disebar di MD, terserah mau diputerin apa enggak, seperti itu. Karena tidak resmi. Konsep awalnya memang istilah koni apa nih, kayak launching single kemarin, kita bikin dengan rumahnya. Itu bukan apa-apa ya, karena memang kita nggak punya duit, kita nggak punya apa-apa, dan adanya cuma itu ya dibikin gitu aja udah. Dipikir konsep ya. Bikin konsep padahal enggak. Adanya cuma itu. Di konsep gitu. Bahkan sampai di virtual konser kemarin itu. Kami juga itu persiapan nggak ada sebulan ya gitu ya. Nggak ada sebulan. Orang kami ngobrol ngobrol via Zoom itu pun juga itu saya masih ingat banget, itu tanggal 16 Juni. Sebulan sebelum itu baru kita obrolin ini oke lah jalan.
kita nggak berharap seperti itu, tapi begitu datang kita ngertinya pas hari H-1 kita siaran kok kayak gini itu bikin ini nggak sih Mas, bikin kembalinya bersatunya atau hadirnya dua musisi Mas Yudi dan Mas Dul satu panggung, kemudian di kondisi hari ini ya virtual konser itu bikin grogi nggak sih? Maksudnya bikin karena kan ya kita tahu kan sampai Mas Doni mikir tiba loh. Itu grogi aja itu. Kalau grogi sih enggak ya, maksudnya sebenarnya kan selama ini kan dari 2006 ya, dari 2006 sampai sekarang kan saya pribadi juga tidak berhenti di aktivitas panggung. Iya tetap ya. Tetap jalan terus. Jadi cuman yang saya rasain ketika pas naik panggung itu merinding berarti aku udah 4 bulan kan rasanya kayak gini. Yeah. Itu iya rasanya kayak merinding. Gak tahu kalau Mas Yudi kan kemarin itu. Ya, saya pernah merasakan itu pas di titik nol. Oh iya. Terus yang terjadi lagi, bahwa terjadinya lagi enggak, kalau aku ya, ini bukan mistis ya, tetapi aku seperti di atas panggung dengan mereka. Itu aja yang aku rasakan. Aku enggak sama orang lain, tetapi walaupun wujudnya itu ada Mas Tomo, ada Mas Tony, ada Mas Galvet, ada Mas Erwin. Saya itu ketika menghadap ke depan atau pas melihat gitar itu kayak main sama mereka. Tapi nanti kalau pas melihat ke atas lagi gini, ternyata sama anak-anak sama Tomo dan yang lain. Iya. Rasanya kayak di era 2003 sampai 2000. Kalau yang saya rasain ya awal 2003 2004 lah. Ketika energinya anak-anak masih luap-luap yang meledak-ledak gitu. Rasanya seperti itu. Cuman ada persamaan situasi gitu loh. Kalau grogi sih enggak, kayak aku ya persamaan situasi. Kayak kemarin di stage-nya itu kan seperti stage di stasiun TV ya, lengkap dengan kameramen, bla bla bla. Ya kayak main di TV gitu kan. Kayak ya gini, ngerasain lagi gitu kan. Terus karena tidak bisa berinteraksi dengan penonton, baru kerasanya setelah manggung. Setelah manggung itu ngelihat komen itu baru kerasa, wah aku ini barusan launching dan barusan mereka itu terhibur dan antusias gitu aja. Kalau di situnya belum ngerasain gitu. Seperti itu. Jadi nggak ada grogi ataupun kayak satu hal yang dirindukan maksudnya. Satu kerinduan yang lalu terrealisasi, ada dua musisi dengan support teman-teman, ada Mas Tony Skanti kemarin ya, ada Mas Tomo juga. Ada Tony, ada Mas Tomo, ada Galvet Dino, ada Mas Erwin Bologna, ada Mas Oki. Tapi memang saya ngerasain energinya kurang full. Karena audiens sih. Iya, beda lah ya rasanya sama dengan kayak manggung biasa. Aku manggung dengan ada audiens juga, kita mengeluarkan energi yang itu energi ditangkap balik sama mereka dan dibalikin lagi ke kita, itu ngerasanya memang ada yang kurang. Tapi ya enak-enak aja menurut saya. Ya. Tergantikan dengan tata cahaya lampu. Iya, sama PA itu tadi. Karena ada PA, kayak manggung beneran. Kemarin juga banyak, jadi penonton itu banyak yang protes sampai kemudian dia bilang, Mas, pokoknya aku nggak puas, aku pengen yang off air, tak tunggu habis pandemi, dia bilang. Dan itu nggak cuma satu gitu kan, dan kayaknya memang orang Jogja dia gitu. Terus protes-protes seperti itu kan aku tampung ya, tetap aku jawabin ya. Kalau dia DM di Instagram kan aku jawab gitu. Ya rata-rata sama kayak yang dibilang Doni tadi, kita playernya juga nggak puas, pengen main beneran ketemu mereka. Mereka pun seperti itu. Nah, kayak jarak ini membuat kesel mereka gitu. Kalau usaha ayo tanya gitu. Aku bilang ya, pengen melihat langsung ekspresinya teman-teman ya.
Mas, stiker mas. Stiker, bukan stiker. Oh, mas gawe. Gawe. Mas gawe. Tak usah tapi lo, tak usah stiker. Tinggal nanti spanduk segala macam kan disiapkan ya. Yudi Doni Friends Cluster, wah kayak cluster ya lah. Apa ya? ya? Cluster Klaten, cluster Solo gitu. Cluster Bogor Sari. Iya. Tepus gitu. Ketuanya Atmoyo. Dan branding apa sih Mas yang lagi disiapkan? Maksudnya gini, teman-teman musisi muda membranding dirinya sebagai anak milenial. Yeah. Kemudian teman-teman musisi lainnya membranding dia sebagai ya banyak-banyak branding ya, anak milenial, kemudian anak metal, kemudian rock. Yudi Doni Project sendiri membranding ini apa? Yang tua yang bergaya, yang tua ugal-ugalan, apa yang tua apa ini? Jadi nggak ada niat buat branding sih. Terserah kalian aja mau branding apa. Jadi nggak ada strategi membranding diri bahwa aku hanya masuk ke area ini, nggak ada. Masih di sendiri gimana Mas? Itu permasalahan yang terjadi sejak 2003. Kalau ditanya Seventeen itu musiknya apa ya, kita bingung jawabnya. Sampai ada beberapa muncul bahwa istilah pop bandel itu memang melegenda ya pada saat itu. Nah, pop bandel itu pop bandel itu apa? Kita juga nggak tahu pop bandel itu apa. Bandel Mas. Saya enggak loh. Itulah kesusahan kita mendefinisikan musik kita di waktu itu dan sekarang juga seperti itu mungkin. Tapi kalau kita bilang bahwa basicnya tetap pop. Halo. Please. Nah, Mas Doni sendiri memang sepakat ya dia atas musik kayak gini kalau harap keluar lagi. Dengar? Cek. Kotamu isi ram. Kotanya kota SMS paling Mas. Aman kota aman, koneksi aman di sini. Aman ya? Aman. Yang operatorku ini paling ini. Nggak ada sama sekali. Memang ya sudah. Ya, sebenarnya memang kalau menurut teori ya mungkin ya teori industri memang dibutuhkan branding. Cuman siapa yang ngasih branding itu kan nggak ada teorinya tuh. Iya. Maksudnya bisa aja branding itu datang dari orang lain kan, bukan dari kita. Nah kami mungkin memilih untuk biarkan orang lain yang ngasih branding. Karena branding atas band ataupun proyekan ini akan berdampak pada pengotak-kotaan penggemar. Ya, apakah anak muda, milenial, kemudian apakah memang dewasa muda atau dewasa tua, kan itu juga akan berdampak sana. Ya. Tapi kalau ngomong soal ini berarti ngomong soal segmentasi ya. Kalau ini bayangan saya. Segmentasinya Yudi Doni Project itu ya dewasa ya. Dewasa ya. Umur antara 27 ke atas lah. Seumuranku lah ya. Seumuranku lah ya. Nggak menutup kemungkinan juga anak-anak milenial, anak-anak zaman sekarang juga bisa ngikutin juga bisa. Karena kan tren hari ini tren seperti itu balik ya. Di YouTube analitik itu dari umur 18 malah. 18 sampai 45. Makanya karena trennya terbalik sebenarnya. Trennya anak-anak hari ini malah kayak mengulang gitu ya dari style, dari fashion ya. Karena memang pada dasarnya tren itu kan juga sebenarnya cuma berputar. Iya, muter terus kan. Jadi inilah saatnya bahwa Yudi Doni Project akan masuk ke masa-masa bukan lagi nostalgia tapi membawa anak-anak milenial menikmati musik yang dulu juga dinikmati oleh generasi sebelumnya kan. Tapi mungkin akan ada kompromi juga sih ke situnya. Misalnya kayak mungkin kita aransemen lagu segala macam mungkin kita sedikit agak menyesuaikan lah dengan kekinian gitu mungkin bisa. Kita nggak ngerti gitu banyak gimana.
Bisa lah digituin. Tapi nggak mungkin didangdutin, nggak mungkin lah ya. Enggak lah. Enggak gitu-gitu amat. Didangdutin gitu ya. Jadi pop Jawa. Jadi pop Jawa. Ya Jadi pop. Gimana Mas? kalau bicara genre kan sekarang yang lagi up itu kan one touch musik ya. Ya yang grup elektronik gitu. Itu ya kan yang lagi lagi ngetren banget gitu. Yeah. Nah sementara kita sebagai pemain-pemain band ini kan benar-benar memainkan instrumen yang kita mainkan gitu. Ya kalau untuk memaksakan misalnya Yudi Doni Project popnya kan ya ala seperti ini. Kalau misalnya harus mengikuti pasar yang misalnya seperti Alan Walker kayak gitu itu kan sesuatu gitu kan. Jadi pada akhirnya aku pribadi untuk mensiasati itu pun ya nggak ada siasat apapun, yang jelas kita jujur memainkan musiknya aja, kita lagu. Nah, terus lagi tuh. Ya seperti yang dibilang Didi tadi, memang tidak ada. Seperti apa kita keluarkan? Malah ya. Yopi mau. Oh iya. Mas. Jadi nggak mau memaksakan. Jadi yang penting ditanya genrenya apa. Kalau mau mendefinisikan tadi intinya pop alternatif, itu Yudi Doni Project dan Seventeen itu kayak gitu, pop sama alternatif. Karena popnya sekarang ya. Alternatif. Mas, terakhir nih dari keberhasilan launching baik terakhir kemarin, kemudian respon positif masyarakat gitu ya. Ada yang pengen disampaikan nggak di Mesra Su ini? Dari Mas Yudi dulu deh. Ambil ngopi Mas, ngeteh. Kalau saya kopi muntah-muntah. Kalau saya ya dengan dirilisnya single baik terakhir ini dan sudah launchingnya Yudi Doni Project ini yang siap dipanggil kemanapun, semoga antusiasme ini berkelanjutan hingga sampai memang memenuhi jadwal kita panggilan nanti. Amin. Buat teman-teman IO semuanya, kalau memang mau memanggil Yudi Doni Project, kita siap. Yo, saya sebagai Yudi siap meluncur ke Jogja tentunya sebagai komplit. dan yang kedua, semoga ini menjadi warna musik baru atau penawar kerinduan yang mungkin sudah lama tidak melihat saya sama Mas Doni sepanggung lagi. Mungkin ke depan bisa mendengarkan karya-karya kami lagi dan melihat kita di panggung lagi. Walau tidak bersama teman-teman almarhum lagi. Jadi packagingnya udah beda nih. Sekarang kan di project nih. Nah, memang kalian memang saya request, ayo dukung kami, dukung apapun bentuknya, apapun musiknya, mau dangdut kayak, mau koplo kayak nanti, ayo kita joget bareng, kita nyanyi bareng. Itu aja dari Mas Doni. Ya, harapan saya sih, ya ini semoga bisa jadi berkah buat semua orang gitu. Berguna buat teman-teman, terutama buat keluarga besar saya. Oke, cuman lalu nanti bagaimana bentuk lain, maksudnya begini, ini kan pandemi ini ya kita nggak bisa lalu tadi itu ya, satu keinginan untuk bertatap muka, ada di Kudosono atau di Madalakrida. Spotball. Apa yang Pancasila? AR. Ya apapun nanti bentuknya, ya itu yang harus kita kompromikan bersama-sama ya. Ini kondisi hari ini. Mudah-mudahan sekarang membaik ya Mas ya kondisinya. Kita bisa ketemu di. Ada satu lagi. Apa tuh? Buat semua IO yang nonton ini, ada paket kegiatannya. Ada paket kemarin di konser kan udah dijawab ya. Jadi Mas Doni mengajak sama Ivan. Kalau memang Yudi Doni Project panggung sama Ivan, berani enggak? Ivan jawabnya mau. Jadi sama IO, kalau memang mau manggil Yudi Doni Project, bisa tuh sama Ivan juga panggil, temuin panggung. Collaboration. Pokoknya para tantangannya balik ke Mas Doni. Jangan
Kemarin saya malah tantang-tantangan sama Ivan. Ivan nyanyi lagu saya nyanyi lagunya Ivan. Itu dari satu di mixing bareng. Oke Mas Dali, Mas Yudi, matur nuwun ya Mas. Sukses Matur nuwun ya semua yang sudah dilakukan sampai launching kemarin. Kita tunggu karya-karya berikutnya dan mudah-mudahan kita bisa kembali di satu venue besar, kemudian bisa interaksi tadi itu energi dari penonton juga. Dan jangan lupa Yudi Doni and Friends sudah dideklarasikan hari ini di Musraso yang mau bikin spanduk, poster, stiker, topi, merchandise. Yudi Friends berarti ya. Iya, Yudi Doni Friends. Ya. Master baru dipersiapkan. Nanti ketua umumnya segera kita pilih ya. Iya aja sekalian. Thank you Mas ya. Atur suwun Kak Ida. Sehat, sukses. Terus sampai jumpa lagi nanti di acara-acara berikutnya. Sahabat Mesra, demikian hari ini. Kita pasti akan kembali lagi di episode berikutnya masih di Mesra. So, dadah.